Baik, acara bistik hari ini akan kita mulai. Kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, sebelum acara dimulai, kami informasikan kepada seluruh hadirin untuk dapat mengaktifkan fitur kameranya, kemudian menggunakan virtual background yang telah disediakan, dan memastikan mikrofonnya dalam keadaan mute atau mati. Diingatkan juga kepada para hadirin untuk mengisi presensi yang telah tersedia di dalam tautan pada kolom chat Zoom. Mengingat sertifikat akan diberikan berdasarkan pendataan presensi dan juga pengisian feedback di akhir sesi. Terkhususnya, kami ingatkan kepada pegawai ASN untuk mengisi NIP dan bukan ASN untuk mengisi NIK yang sesuai pada saat pengisian presensi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai acara, izinkan kami selaku MC memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mulki Azam dan rekan saya. Aida Syifaul Alia. Kami akan memandu jalannya kegiatan Bistik Batch 3 Chapter 5 pada hari ini. Yang terhormat, Koordinator Pojok Statistik Universitas Negeri Jakarta, Profesor Dr. Insinyur Bagus Sumargo, MSI. Yang kami hormati Bapak Ibu Pegawai BPS Provinsi DKI Jakarta, Ibu Teresia Parwati beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak narasumber Muhammad Arif Alwansyah MStat selaku dosen pendidikan matematika Universitas Negeri Jakarta. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen Universitas Negeri Jakarta, seluruh mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, kita dapat bertemu secara virtual dalam keadaan sehat walafiat di acara Bistik Batch 3 Chapter 5 untuk mengikuti kegiatan edukasi statistik yang merupakan bagian dari Pojok Statistik Universitas Negeri Jakarta. Kegiatan yang kita laksanakan pada hari ini merupakan Bistik atau Bincang Seputar Statistik Chapter 5. Nah, pada sesi kali ini, Bistik mengusung tema Tips and Trick Pemanfaatan Data untuk Penelitian. Sebelum acara utama kami mulai, terlebih dahulu izinkan saya untuk melakukan dokumentasi kegiatan pada siang hari ini. Sebelum kita melakukan foto bersama, kepada seluruh hadirin yang belum mengaktifkan kameranya dipersilakan untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu. Kami tunggu 1 menit hingga pukul 13:15. Baik, karena waktu telah menunjukkan jam 13:15, saya akan lakukan dokumentasi. Di sini ada 2 slide. Saya akan mulai dokumentasi dari slide yang pertama. Saya hitung 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Baik, selanjutnya untuk slide yang kedua, saya hitung 1, 2, 3. Baik, sesi dokumentasi telah selesai. Demikian rangkaian acara pembukaan Bistik Batch 3 Chapter 5 pada kali ini. Beranjak ke acara utama kita, saya langsung saja untuk menyerahkan kepada moderator kita hari ini, yaitu Muhammad Hafiz, yang merupakan agen pojok statistik tahun 2025-2026. Kepada Muhammad Hafiz, kami persilakan. Terima kasih kepada Kakak MC atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Nah, karena tadi saya sudah dikenalkan oleh kakak-kakak MC secara sekilas, namun mungkin akan lebih lengkap jika saya memperkenalkan diri secara langsung. Halo teman-teman, Bapak Ibu kedinasan semua. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz sebagai agen pojok statistik tahun 2025-2026.
Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator yang akan membantu jalannya acara Bincang Seputar Statistik Batch 3 Chapter 5. Pada hari ini dengan tema Tips and Trick Pemanfaatan Data untuk Penelitian. Yang pastinya tema ini memberikan kita tentang pengetahuan atau insight baru mengenai angka statistik dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus dalam bidang penelitian. Nah, sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pemateri hari ini yang luar biasa tentunya, yaitu Bapak Muhammad Arif Alwansyah MStat. Beliau adalah dosen pendidikan matematika Universitas Negeri Jakarta. Wah, luar biasa sekali bukan pemateri kita hari ini? Nah, untuk itu, kepada Pak Arif, apakah sudah terhubung dengan kami, Pak? Ya, sudah ada. Baik, bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Apakah Bapak sudah siap nih untuk menyampaikan materi hari ini kepada kita semua, Pak? Siap sekali dong. Oke. Oke, baik. Karena dari Pak Arif sudah siap dan sepertinya teman-teman juga sudah tidak sabar nih untuk mendengarkan materi hari ini. Namun, sebelum kita mulai, saya menginformasikan juga kepada teman-teman semua bahwa selama Pak Arif menjelaskan materi, bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, dapat langsung mengisinya melalui link yang telah disediakan di kolom chat Zoom pada bagian Q&A. Nanti pertanyaan yang masuk akan saya bacakan saat sesi tanya jawab. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kepada Bapak Muhammad Arif Alwansyah MStat, saya persilahkan untuk menyampaikan materi. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Hari ini dimoderator sama Muhammad Hafiz dan di sudah Muhammad Arif. Double Muhammad hari ini ya. Oke, baik. Sebelum saya menyapa dulu nih, tadi saya lihat ada Ibu Filda, ada Bu Hani, ya, ada Pak Saifuddin dari BPS gitu ya. Halo, selamat siang. Saya lihat tadi ada dosen dari sejarah juga ya. Halo Ibu Ananda, ya Putri Ananda. Banyak sekali nih ada mahasiswa statistik, pendidikan matematik, bahkan ada mahasiswa magister statistik UNIP masuk dia. Mas awalnya ada tingkat saya nih. Ada juga mahasiswa magister manajemen Unpam gitu ya. Ada juga di sini, Masya Allah. Keren-keren. Ya. Kebetulan kemarin beliau lihat apa namanya publikasi kita di Instagram, beliau ikut Zoom hari ini. Saya lihat, oh ini ada kenangan masuk di sini, Masya Allah. Keren. Baik, sebaiknya kita mulai dulu ya dengan sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai nih. Saya izin share screen ya. Apakah sudah terlihat share screen saya? Sudah terlihat, Bapak? Oke, baik. Sudah terlihat ya. Nih, hari ini pembahasannya tentang tips dan trik pemanfaatan data untuk penelitian. Nah, jadi terkadang kita mempunyai data gitu kan ya, terus kita bingung memulai. Nah, terkadang apa sih bagaimana cara untuk memulai membuat penelitian? Penelitian dalam artian teman-teman bisa membuatnya untuk membuat skripsi sebagai mahasiswa gitu kan ya, atau untuk membuat CV nantinya, oh, kita pernah melakukan penelitian ini, pernah submit jurnal ini, publishnya seperti itu ya. Bagaimana cara memulainya? Apa yang harus dilakukan terlebih dahulu seperti itu? Oke, kita coba ya. Bismillah, sampai kita bayar sama-sama gitu. Oke, nih, pertama dari latar belakang dulu. Ya, latar belakang pada kegiatannya nih. Kita harus tahu dulu penelitian itu apa. Data penelitian. Ya, nah, data itu adalah sekumpulan angka. Bisa angka, bisa simbol ya, atau yang lain. Itu sekumpulan, berbentuk perkumpulan. Sedangkan penelitian itu adalah proses ilmiah, prosesnya gitu ya. Jadi kalau misalnya digabung, data penelitian itu adalah sekumpulan angka atau hasil pengamatan yang dikumpulkan secara sistematis untuk menjawab tujuan penelitian. Nah, kata kunci di situ tuh, untuk menjawab tujuan penelitian. Jadi kita melakukan penelitian ada tujuannya. Nih, ada tujuannya di sini tuh. Nah, jadi dari data ya, data penelitiannya nih. Nah, yang digunakan untuk apa? Untuk memulai penelitiannya. Oke.
Sekarang kita lanjut nih. Setelah latar belakang, kita tahu pengertian data penelitian atau data yang bagaimana sih. Lalu kita lanjut nih, jenis dan sumber data. Kan kita ingin melakukan penelitian nih, kita ingin tahu dulu nih, data yang kita gunakan itu apa. Ini semoga kursus saya kelihatan ya di sini ya. Pertama sumber dulu nih. Nah, sumber mungkin teman-teman udah tahu ya, ada data primer dan juga data sekunder. Data primer itu data dasar awal ya, yang dimana belum diambil atau dilakukan sama orang lain. Nah, itu biasanya seperti data kuesioner, ya, eksperimen, observasi langsung gitu. Jadi misalnya teman-teman di pendidikan matematik atau di statistik, atau teman-teman magister nih, ingin mengetahui misalkan bagaimana sih misalkan pengaruh nih antara uh, tes pretest dan post test gitu. Misalkan apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, itu kan datanya kita menyebarkan suatu soal kan ya. Atau ingin mengetahui nih efektivitas suatu pembelajaran, metode pembelajaran, atau ingin mengetahui misalkan kepuasan pelayanan, itu kan mau menyebar kuesioner ya, bisa secara elektronik menggunakan Google Form, atau bisa juga dengan secara seperti menyebarkan kertas dengan mencentang gitu ya, ya atau tidak, berapa poinnya, seperti itu. Nah, yang kedua adalah data sekunder. Data sekunder itu adalah data yang sudah ada, yang sudah diambil oleh suatu instansi misal atau suatu lembaga tertentu yang sudah diolah dan kita belum bisa gunakan. Biasanya nih data itu ada di BPS nih, Badan Pusat Statistik, ada di BMKG ya, ada di Dinkes gitu nih, atau di dalam jurnal penelitian nih di Naklimnya, atau data Kaggle nih, data repository. Nah, itu bisa kita gunakan. Ini untuk sumber ya. Nah, jenis ada beberapa nih, ada waktu berdasarkan waktu dan pengamatan dan berdasarkan skala pengukuran. Ada kalau dalam pengamatan waktu pengamatan itu ada data cross section, time series dan data panel. Boleh menyebutnya data panel, boleh juga panel data gitu ya. Kebanyakan orang menyebut data panel sih seperti itu. Nah, kalau time series ini itu adalah data urutan waktu dia. Jadi datanya satu tapi dia urutan waktu. Misalkan per hari, per minggu, per bulan, sama. Ya, nggak bisa loncat dia. Misalkan yang ini per minggu, yang ini per hari nggak bisa. Kalau per hari semua gitu ya. Contohnya apa? Misalkan curah hujan harian gitu ya. Atau misalkan jumlah banyaknya pengunjung per bulan gitu. Jadi dia setiap bulan konsisten dia. Tapi kalau cross section dia waktunya satu tapi lokasinya banyak. Gitu misal nih hmm, pada tahun 2022 itu kalian ingin tahu nih berapa sih misalkan jumlah penduduk nih di per kabupaten kota yang ada di Indonesia misalkan, atau yang ada di provinsi di Indonesia gitu. Jadi uh, wilayahnya yang banyak. Nah, kalau data panel gabungannya ada waktunya dan ada lokasinya. Contoh teman-teman ingin tahu misalkan ya jumlah penduduk yang ada di Jabodetabek nih. Jabodetabek jumlah penduduknya, jadi ada beberapa kabupaten kota ya, dan uh, DKI aja ada 6 ya, DKI ada 6, ada Bekasi, ada juga Bogor, ada Depok, dan juga Tangerang gitu tambahnya. Mungkin kurang lebih 10 gitu. Lokasi itu dan waktunya uh, setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau per bulan. Nah, itu data panel ya. Jadi dia gabungan antara core section dan juga time series seperti itu. Nah, berdasarkan skala pengukuran, ada 4 nih. Ada nominal, ordinal, interval, rasio. Nah, dalam hal seperti ini teman-teman, kalau misalkan data nominal, itu data yang tidak ada tingkatan waktu. Tingkatan, tidak ada tingkatan, bukan tingkatan waktu ya. Contohnya warna, ya. Warna putih, kuning itu nggak ada tingkatan. Atau misalkan laki-laki perempuan, nggak ada tingkatan. Walaupun secara apa namanya itu ada tingkatan sih laki-laki perempuan, karena seorang ibu itu 3 tingkat di atas ayah gitu ya. Tapi secara data nggak ada, perempuan nggak ada tingkatan gitu. Terus ordinal. Nah, kalau ordinal ini ada tingkatan baru dia. Contohnya apa? Uh, SD, SMP, SMA. Ya, ada tingkatan beda dia. Atau misalkan juara 1, juara 2, juara 3 gitu. Bertingkat dia. Ini biasa digunakan untuk data kategori gitu. Kalau interval, dia ada selang.
gitu ya. Ada selangnya, misalkan dari sini sampai sini gitu ya. Dan juga rasio seperti itu. Nah, setelah tadi kita pelajari latar belakang, pengertian data, ya, dan penelitian, yang digabung juga adalah penelitian, kita udah tahu jenis dan sumber datanya, ya, maka ini nih contoh data, ya, pelan-pelan ya, pelan-pelan nih. Ini contoh data nih. Misalkan teman-teman dapat mengambil data di BPS nih, ini BPS ya, data kesehatan BPS. Datanya kan ada jumlah di sini ya, di sini ada jumlah mengobati sendiri gitu ya. Terus masa tidak perlu itu ada jumlahnya nih, atau data frekuensi atau count ya jumlah. Di sini data BMKG nih curah hujan, ini RL curah hujan. Tapi kan di sini ada kode nih, ada 888. Kode 88 itu kalau nggak salah tidak terdefinisi gitu, atau tidak terdeteksi dia gitu. Ada juga yang nol tuh di sini, nol. Di sini juga ada nih koma. Ada juga kategori di sini satu, satu ini dua gitu misalkan ya. Nah kalau ini data di Dinkes nih, datanya dalam bentuk grafik visualisasi dia, ya. Nah ini yang data kecil, anggaplah misalkan ini kita anggap data mikro gitu, anggaplah ya. Nah data-data kategori gitu nih, ada misalkan di sini satu, di sini lima, kode di sini dua, misalkan per variabel nih. Nah, di variabel R4 ada 2, 2, 1, 3 gitu. Ada kode. Nah, data-data seperti ini gitu nih. Jadi, sebelum langkah lebih jauh, apa saja tips sebenarnya untuk memulai itu tips dan triksnya? Yang pertama pasti niat ya, niat. Makanya dari hadits arba'in pertama itu runtuh innama malu biniyah, segala sesuatu berdasarkan niatnya. Niat dulu nih, kita mau nggak melakukan penelitian? Kalau mau, ya udah proses, lakukan gitu nih. Nah, kalau udah mau, langkah selanjutnya yaitu adalah datanya. Cari datanya. Ya. Dapat data nih, kita mempunyai data apa? Nah, data sebanyak mungkin nih, ambil sebanyak mungkin. Misalkan data ini ambil yang berkaitan dengan kemiskinan, misalkan persentase penduduk miskin, angka harapan hidup, angka melek huruf, jumlah pengangguran terbuka, misalkan. Terus misalkan jumlah penduduk yang mendapatkan air minum layak, misalkan ya. Atau misalkan jumlahnya mempunyai BPJS tenaga kesehatan, ambil yang berkaitan dengan kemiskinan. Atau misalkan dengan mitigasi bencana nih, curah hujan, kelembaban udara, gempa bumi, misalkan arah mata angin, ambil yang berkaitan. Ya. Sebanyak mungkin datanya, variabelnya banyak, datanya juga banyak, gitu kalau bisa. Contoh banyak gimana Pak? Oh, kalau masalah provinsi se-Indonesia, dia 34 provinsi. Pak, misalkan datanya, di saat kita mengambil provinsi, ada provinsi yang baru mekar nih. Belum ada misalkan datanya. Nah, yang ada dulu, ambil aja dulu. Gitu. Pertama, kumpulkan datanya. Kita punya data apa? Seperti itu. Ya. Nah, itu tips yang pertama. Nah, nanti yang kedua, nanti kita ada slide lagi. Ya. Nah, setelah ada contoh data, nih, baru nih kita tentukan tujuannya apa. Kenapa harus ada tujuan? Kan tadi udah ada di awal ya, untuk data penelitian itu untuk menyelesaikan tujuan. Nah, kita harus buat tujuan. Dari data yang kita peroleh tadi, kita mau ngapain? Ya, kita mau ngapain? Misalkan nih, menerapkan arah penelitian. Kalau data kita count atau jumlah, nih misalkan nih, ya statistik nih, untuk contoh statistik nih ya. Atau juga pendidikan matematik juga bisa. Dan manajemen, kan ada manajemen juga bisa nih. Kalau untuk data count itu, kita bisa membuat sedang bentuk regresi. Ya, regresi. Oh, Pak, udah sering nih. Oke, kita bandingin nih. Bandingin sama metode yang lainnya. Ya. Terus pengukurannya, dapat model kan, metode A, metode B dapat model nih. Pengukurannya menggunakan apa? Kita ramalkan, terus pengukurannya menggunakan AIC, BIC, atau RMSE, MAPE, MAE, itu untuk meramalkan. Ya. Nah, terus kita bisa bandingkan, atau Pak, data ada yang hilang. Ya, kita imputasi. Ya. Nanti saya jelasin lagi. Terus, menentukan fokus analisis data. Nah, tadi fokusnya kita mau kemana? Kalau mau sama membandingkan model, bandingkan aja. Ya. Jangan membandingkan model, ini ada pemodelan, ya. Dalam hal ada bentuk yang Y sama dengan beta 0, ditambah beta 1, X1, ditambah beta 2, X2, sampai beta N, XN, kita bandingkan sama machine learning, gitu. Machine learning kan ada model seperti, apa namanya, Y sama beta 0, kan ya. Nah, jadi maksudnya, fokusnya kita apa gitu nih. Tapi kalau misalnya fokusnya kita ingin mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh, mungkin bisa.
output dari pemodelan juga faktor-faktor yang berpengaruh. Output dari machine learning seperti random forest itu adalah variable important. Jadi kita tahu gitu ya. Nah, itu untuk menentukan fokus analisis. Nah, kalau misalkan di dalam dunia pendidikan, kita ingin tahu nih, misalkan apakah metode pembelajaran yang kita terapkan ini ya berpengaruh terhadap mahasiswa atau siswa gitu. Caranya bagaimana? Ya, dengan metode pembelajaran itu jangan sampai melebarkan yang lain, gitu ya. Uji bagaimana? Bisa menggunakan uji T gitu ya. Misalkan pretest dan post-test nih. Pretest kita kasih nih sebelum kita mengajarkan sesuatu kita kasih soal bagi ya. Terus setelah bagi kita uh, buat nih nilainya berapa pelajaran. Nanti di akhir kita kasih post-test. Nah, pertanyaannya apakah hasil pretest yang belum kita ajarin sama post-test yang kita ajarin berbeda nggak nilainya? Gitu nih. Beda Pak. Sebelumnya dia dapat 70 tuh. Setelah belajar dapat 71. Beda. Belum tentu. Bagaimana bisa tahu dia benar-benar beda? Pakai uji namanya, pengujian. Bisa uji T gitu kan ya. Nah, jadi apa namanya kita bisa tahu kalau misalnya dia benar-benar memiliki perbedaan. Terus membatasi ruang lingkup penelitian agar tidak melebar yang tadi saya jelaskan ya. Kalau misalnya kita fokus ke modelan, jangan masuk ke machine learning gitu. Menjadi dasar dalam pemilihan metodistik. Nah, setelah dapat itu, baru kita tahu nih, misalkan kita maunya ke pemodelan. Oke, kira-kira metode apa nih yang harus kita buat pemodelnya, yang bisa semua nih. Nanti ada di akhir. Saya buatkan roadmap-nya nih, untuk bayangan teman-teman gitu. Nanti di akhir. Jadi tips yang pertama tadi ada datanya, ya, gitu. Tips yang kedua nanti dan triknya nanti, ya. Ikutin terus. Makanya ya, jangan sampai apa namanya keluar nih dari Zoom nih, ya. Saya juga memantau nih. Oke, teman-teman. Ya, saya lanjut ya. Setelah itu, setelah mendapatkan data, ya, terus kita mau tujuan penelitian, kita lihat data kita tuh. Kita lihat apakah data kita ini masih kotor atau enggak dalam hal data cleaning nih, pembersihan data gitu ya. Jadi kalau misalkan ada data hilang, missing value gitu ya, seperti ini data hilang nih, maaf ya saya kembalikan. Nih, seperti di sini kan, ini kan 888 nih kodenya. Uh, ini khususnya nampak kan ya? Semoga nampak sih. Di bagian data BMKG ini, di kode variabel RR ya, variabel yang kelima ini, di baris yang kedua, ya, di bawah ini ada kode 888 tuh. Semoga nampak sih kursor saya. Nampak nggak ya moderator? Kursor saya nih. Terlihat nggak, Pak, kursornya? Ada ya? Ada, Pak, terlihat. Alhamdulillah. Oke. Nah, kode ini kan sebenarnya jika kita lihat ini tidak apa definisi ya, ini bisa dikatakan dengan hilang. Nah, ini bisa kita imputasi nih. Ini juga ada nol nih. Kenapa ada nol? Mungkin dia melakukan penelitian, tapi memang nggak ada di sana. Nggak ada curah hujan mungkin gitu ya. Sedangkan ini dia tidak terdefinisi. Bisa jadi alatnya rusak gitu ya. Atau memang tidak tercatat gitu nih, dan sebagainya. Nah, ini nggak data hilang nih. Nah, itu kan bisa kita lakukan eh, apa namanya, melihat oh udah ada yang hilang kita tandain gitu. Nanti bisa kita atasi dengan cara imputasi gitu. Apa itu imputasi? Nanti ya. Ada di slide selanjutnya. Terus deteksi pencilan. Pencilan itu dalam bahasa statistik itu ada outlier. Tapi dalam bahasa kesalahan kata lainnya itu adalah data yang berbeda, yang paling beda bukan beda. Contoh nih ya teman-teman ya. Contoh nih, teman-teman di dalam satu kelas itu misalkan rata-rata uh, uang jajan nih misalkan itu per bulannya misalkan 1 juta sampai 2 juta gitu nih. Tiba-tiba nih ada Pak moderator kita nih, Muhammad Hafiz nih, ada DPR misalkan nih. Nah, uang per bulan dari ayahnya misalkan 20 juta dia. Habis nggak habis harus habis pokoknya dia. Jadi kan bisa kita tarik rata-rata sekelas itu mungkin nggak bakal 2 juta atau satu jutaan ya. Bisa sampai 8 juta atau 9 juta gitu kan ya. Karena kenapa? Ada satu orang nih yang bernama Muhammad Hafiz nih. Karena uang jajannya itu ada 20 juta sebulan. Jadi akan menarik itu kenapa pencilan. Dia paling beda loh teman-temannya 1 jutaan, 1 sampai 2 juta ya uang per bulannya. Dia 20 juta. Ya, itulah nama pencilan ya.
Data seperti bagaimana? Data seperti ini misalkan uh, bisa dihilangkan, tetapi jangan langsung dihilangkan, dicek dulu dia berpengaruh atau enggak gitu nih. Kalau misalkan berpengaruh di dalam statistik, kalau dia berpengaruh, siapa tahu dengan adanya si data pencilan ini, dia misalkan tidak multi call, misal ya, tidak apa namanya mengganggu data lainnya. Dalam dunia nyata, contoh seperti ini, Muhammad Hafiz ini jangan dikeluarkan dari kelas karena dia berpengaruh gitu nih. Memang dia pencilan gaji apa namanya uang jajan 20 juta, tapi kami dikasih satu orang itu 100.000 misalkan. Nah, itu berpengaruh kan ya? Itu contoh dalam kehidupannya gitu nih. Dicek dulu dia berpengaruh atau enggak. Yang ketiga itu penyelesaian format dan satuan data. Nah, maksudnya format data ini biasanya data pengukuran nih, sentimeter, meter, ya disamakan ya. 1 sentimeter sama 1 meter sama misalkan ya. Jadi disamakan formatnya. Misalkan ingin mengukur apa namanya IP, ada IP, ada IPK, beda. IPK satu semester, IP 1 semester dibandingkan sama IPK apa namanya setelah tamat wisuda, beda lah. IP kan cuma 1 semester tuh, nama IPK kan indeks prestasi kumulatif jumlahan gitu. Strategi adalah eksplorasi, mengeksplor gitu ya. Jadi dalam high explore ini ada namanya statistik deskriptif, ada visualisasi data gitu ya. Ada juga mengidentifikasi pola ya. Dalam hal statistik deskriptif contohnya ada mean, median, variance. Nah, ini digunakan eksplorasi untuk mendeteksi missing value, data hilang, pencilan, outlier itu. Jika misalnya kita membuat box plot misalkan ya, atau histogram, kita bisa tahu ada data yang paling beda gitu. Karena nanti akan tinggi sendiri dia. Data itu kita buat plot nih, plot misalkan, pasti akan tinggi sendiri gitu. Ya. Nah, ada data, pengertian data sudah, latar belakangnya tadi kan. Terus ada contoh datanya, jenis dan sumber data, tujuannya, sudah tujuan baru kita proses merapikan data lah intinya di sini ya, data cleaning ini. Terus kita lihat mean-nya, rata-ratanya ada pencil atau enggak. Untuk melihatnya dari sini nih, histogram atau plot, scatter plot ya, atau box plot seperti itu. Nah, setelah itu jangan lupa untuk pemilihan metodenya ya. Contoh seperti ini, teman-teman ya. Kalau teman-teman mempunyai data itu 2 kelompok, pre-test, post-test yang saya bilang tadi ya, atau misalkan sesudah diet, sebelum diet. Nah, untuk melihat apakah ada perbedaan berat badan setelah diet dan sebelum diet, itu menggunakan OJT bisa, ya. Atau data tidak normal nih, ya, sangat susah misalnya kita untuk mencari data normal gitu ya, sangat susah misalkan. Itu bisa kita menggunakan ujinya non parametrik. Terus variabelnya banyak, ya. Datanya banyak, variabelnya banyak. Jadi teman-teman bisa menggunakan regresi, ya, atau juga PCA, atau juga misalkan mesin learning itu juga bisa. Nah, gitu. Tapi kalau mesin learning terkadang dia tidak ada asumsi yang harus dipenuhi, gitu. Datanya nih, urutan waktu misalkan ya, time series tadi ya, kita bisa menggunakan ARIMA, misalkan. Ya. Mungkin yang di luar sana bingung, ini apa ARIMA, apa UJT, apa Genome Mapping. Nanti saya jelasin, ya. Setelah slide ini, 2 slide ada penjelasan lebih rinci ya, untuk bisa dipahami bersama. Nah, yang terakhir misalkan banyak respon nih, misalkan ada di tempat A, tempat B, tempat C. Ini misalkan ditanamnya kangkung nih, ini tanpa pupuk, ini dengan pupuknya setengah, ini pupuknya full misalkan nih. Ini pupuknya 1/4. Nah, kira-kira dari 4 ini mana yang bagus nih? Nah, ada perbedaan atau enggak? Itu biasanya menggunakan MANOPA gitu ya. Nih, nah setelah kita, ini kan ada contoh aja ya pemilihan metodenya ya. Nah, di dalam itu tidak jangan lupa untuk memperhatikan beberapa asumsinya kalau regresi. Nih, ada beberapa asumsi ya. Seperti kalau regresi ada namanya uji normalitas gitu ya. Ada namanya uji heteroskedasitas. Ada namanya uji autokorelasi. Ada namanya uji multikanalitas. Nah, ini biasanya sering digunakan oleh semua kalangan yang menggunakan regresi.
baik kita sebagai statistik, sebagai dunia pendidikan, di dalam hal ekonomi ya. Terkadang data kita normal nggak gitu nih. Pengaruh misalkan nih harga yang diatur pemerintah dan bahan makanan terhadap inflasi di Indonesia misalkan. Nah itu kan hanya judul nih. Datanya ada. Itu ada dua variabel X-nya ya. Harga yang diatur pemerintah dan bahan makanan ya. Nah, dua itu ingin kita tahu nih apakah mempengaruhi inflasi atau tidak. Nah, itu kan harus normal ya datanya. Harus terpenuhi ya. Dia harus normal, dia harus homos ya. Terus tidak ada multicol gitu ya. Nah, ini sering digunakan nih. Baik ditemukan bukan hanya satu saja, nah ekonomi, ya, manajemen, penelitian juga ada. Jika kita menganalisis data, datanya harus normal. Nah, perhatikan uji asumsi. Ini contoh uji asumsi yang regresi yang secara umum ya. Ada lagi asumsi yang lain seperti itu. Terus interpretasinya, ya. Setelah dapat data, dianalisis, jangan lupa interpretasinya apa. Gitu. Nih, perhatikan. Sebentar, kenapa dia nggak berpindah slide-nya? Nih, ini tips yang kedua. Yang pertama, cari datanya. Ya, dapat data yang tadi, uh, dapat data, ini tips kedua. Lalu, setelah dapat data, kita bisa untuk membuat metode apa yang cocok untuk kita. Pak, saya terkadang itu dapat metode. Boleh nggak metode dulu baru data? Boleh. Tapi terkadang kita susah mencari data yang cocok untuk metode kita. Kalau kita punya data, dari data itu bisa kita buat nih, metodenya mau apa. Ya, kita ada data nih, kan ya. Data kita misalkan kategori nih, ya, laki-laki perempuan. Kita bisa menggunakan logistik. Nih, yang keduanya, setelah dapat data, kita bisa lakukan metode apa yang cocok. Contoh nih. Di sini saya beri ada 3. Ada regresi, machine learning, dan juga imputasi. Nih, misalkan teman-teman, tadi yang saya contohkan datanya jumlah atau count, ya. Jumlah penduduk, misalkan jumlah pengunjung, terus misalkan jumlah banyaknya kejadian gempa, gitu ya. Atau jumlah-jumlah yang lain. Nah, itu kan bisa kita buat regresi kan ya, kalau jumlah kan ya. Regresi apa bisa gunakan? Bisa regresi linier. Ini sering nih yang saya temui sama anak-anak teman-teman di ekonomi, ya maupun misalkan di pendidikan. Kalau di ekonomi contohnya tadi nih, misalkan pengaruh, misalkan jumlah pengangguran terbuka terhadap kemiskinan di Indonesia. Jadi kan judul tuh. Jadi apakah pengaruh jumlah pengangguran terhadap kemiskinan? Jadi semakin banyak nganggur berarti semakin miskin gitu nih. Pengaruh jumlah penduduk misalkan dan angka molekul terhadap kemiskinan Indonesia misalkan datanya per provinsi di Indonesia gitu. Itu kan regresi ya. Atau misalkan di dalam hal contoh pendidikan nih, kalau misalkan metode pembelajaran A dan metode terhadap IPK misalkan, kalau misalnya dia menerapkan metode pembelajarannya, apakah IPK-nya bakal bertinggi gitu nih atau tidak gitu ya. Nah itu untuk regresi. Tetapi ya pembeda sama geographically, kalau regresi itu kita menggunakan data nih, misalkan per provinsi yang ada di Indonesia. Itu ada 34 provinsi kan ya. Nah, nanti model cuma satu. Itu regresi linear ya. Ada 34 tuh model cuma satu. Misalkan ada 34 data, variabel X-nya itu misalkan ada 4 gitu. S1, S2, S3, S4. Satu model aja nanti. Tetapi kalau kita menggunakan GWR, Geographically Weighted Regression, ya, nanti modelnya akan ada sebanyak datanya. Misalkan kita mempunyai data 34 provinsi di Indonesia. Nanti akan ada model setiap provinsinya. Oh, misalkan Aceh, modelnya itu variabel yang berpengaruh, misalkan X1, X2 saja. Turun dikit ke Sumatera Utara atau Medan gitu ya, yang berpengaruh X1 dan S3 gitu nih. Turun lagi misalkan Sumatera Barat, Padang gitu nih. Yang berpengaruh itu X1, X4, S3, S4 misalkan. Bisa setiap provinsinya sama, bisa juga berbeda. Nah, itu geographically weighted. Jadi dia
modelnya nanti akan setiap daerah yang kita gunakan. Ya, terus spill dah. Belum selesai. Nih, kalau misalkan itu Y1 ya, misalkan Y kemiskinan gitu nih. Nah, kalau misalkan biparia, ini yang Y-nya 2. Yang Y-nya 2, misalkan nih, teman-teman ingin tahu nih, apa misalkan faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap eh, HIV dan AIDS, ya, yang ada di Indonesia. Jadi ada 2Y gitu, ya kan ya? Ada HIV AIDS, ada neonatal dan neotermal ya, kematian ibu dan kematian bayi gitu nih. Jadi kita ingin tahu secara sekaligus nih 2Y ini terhadap variable X gitu. Itu regresi. Nah, kalau machine learning itu seperti random forest ya, untuk pohon itu ya, diskresi sentry, pohon keputusan, boosting, bagging, dan neighbor gitu. Nah, ini random forest ini bisa menggunakan untuk imputasi outputnya ya. Kalau misal ada data hilang nih, misalkan nih, eh, setiap tahun itu apa namanya di provinsi di Indonesia ini, misalkan ada pengukuran misalkan nih jumlah pengangguran nih. Tiba-tiba misalkan di salah satu kabupaten di Jawa Barat misalkan ada hilang datanya. Kita nggak tahu data hilang kenapa. Nah, jangan langsung diisi aja. Ada tekniknya tuh. Bisa menggunakan random forest ya. Atau seperti yang ini rata-ratanya. Jadi variabel itu dirata-ratakan, terus rata-ratanya kita isikan ke dalam yang kosong. Itu boleh. Terus ada median, ada modus ya. Kita isi dengan mediannya berapa, kita isi dengan modusnya berapa, gitu. Nah, selain itu, random forest ini juga bisa ke regresi. Dia bisanya untuk membuat faktor-faktor atau variabel yang berpengaruh. Outputnya adalah variabel important. Oh, variabel ini penting nih, gitu. Kalau regresi, biasanya ada asumsi kan ya. Asumsi yang harus dipenuhi ya normalitas. Dia harus normal. Kalau nggak normal diatasin gitu nih. Tapi kalau random forest jarang. Dia bahkan tidak harus ada asumsi itu. Outputnya langsung variable ini penting dengan grafik plotnya set misalkan 60% gitu. Seperti itu dia. Ya, biasanya. Nah, ada juga boosting, bagging, ini untuk ketepatan klasifikasi ya. Nah, terus juga KNN atau Kenners Nickboard gitu nih. Nih, jadi setelah kita mendapat data, kita bisa tahu nih, kita mau ngapain dengan data itu. Ya, seperti itu nih. Bisa kita bawanya ke regresi, bisa bawanya ke machine learning, bisa bawanya ke imputasi. Gitu. Jadi ada dua dua itu ya. Pertama data apa, dapat data baru cari metode. Pak, boleh nggak metode itu data? Boleh, tapi terkadang susah kita mencari data yang sesuai dengan metode yang kita buat, yang kita dapat gitu. Nah, ini saya membuatkan roadmap nih. Roadmap untuk regresi. Dalam hal ini saya kemarin membuatnya dengan GW. Nah, GW ini. Geographically weighted. Geographically weighted. Jadi modelnya itu berdasarkan datanya. Ada 34 data, jadi modelnya ada 34. Misalkan kalian menggunakan kabupaten kota yang ada di Sumatera, misalkan. Kabupaten kota yang ada di Jawa, misalkan. Nah, model nanti akan sebanyak datanya. Gitu ya. Nih, saya menggunakan GWR. Geographically Weighted Regression. Ingat ya, GWR itu singkat dari ini. Geographically Weighted Regression. Nih. Nah, ini yang saya bilang. Data kita apa? Count, kategori, survival, atau persentase. Ya. Kalau misalkan ini untuk ya, untuk misalkan count atau jumlah kejadian gempa, jumlah pengangguran, jumlah penduduk miskin, misalkan jumlah pengunjung atau turis gitu. Kalian bisa menggunakan Poisson regression. Gimana nanti kita hilangkan tagelnya. Poisson regression atau regresi Poisson. Regresi Poisson. Atau bisa menggunakan regresi generalized Poisson. Ya. Atau bisa menggunakan PICR. Poisson Impulse Gaussian Regression. Regresi Poisson Impulse Gaussian. Atau bisa menggunakan regresi negatif binomial. Ini tanpa GW dulu nih, tanpa GW. Tanpa adanya spasial di sana. Jadi
kalau data kita misalkan ini satu data ya, jumlah turis atau misalkan pengunjung di Monas misalkan. Jumlah kan ya, artinya kawan. Nah mungkin misalkan jumlahnya itu ada berapa? Oh seharinya itu misalkan ada 70 misalkan ya. 70,1 orang, nggak ada. Kalau 70 misalkan ya. Atau pengunjung per jam itu misalkan 85,7 orang, nggak ada. 85 ya paling nggak ada misalkan kawan itu koma gitu. Kawan itu jumlah pasti hasilnya bulat. Jadi kalau tanpa GW kita bisa menggunakan legacy Poisson, generalized Poisson, Poisson inverse Gaussian, negatif binomial. Teman-teman bisa mengkombinasi ini. Ini dibandingin sama ini, dua dulu atau langsung tiga atau bisa langsung ke empat-empatnya. Gitu ya. Jadi bisa tuh. Nah, setelah itu misalkan teman-teman bisa menggunakan spasialnya. Baru GW-nya nih. Nah, misalkan berdasarkan spasial atau geografi weighted-nya. Geografi weighted regression, geografi weighted general Poisson regression. Pokoknya ini bisa kita GW-kan tuh. Di sini, baru di sini nih. Ini udah berapa nih? Udah 8 ya. Ada tanpa GW 4, dengan GW ada 4. Dengan spasial ada 4, ada 8. Pindah ke sini. Ada B di sini. Apa itu B? Bivariat. Bivariat. Yang Y-nya 2. Kalau ini Y-nya cuma 1, ini Y cuma 2. Tadi misalkan jumlah uh, uh, HIV dan AIDS ya. Kan jumlah tuh. Jadi bisa Y-nya bivariat. Nanti setelah itu, sebelum ke sini ya, ini bisa jadi GWM. M itu apa? Multivariat. Y-nya 3 misalkan tuh ya. 2 itu juga termasuk multivariat sebenarnya. Tetapi biar lebih enak, yang pertama itu pakai bivariat dulu. Next-nya nanti pakai multivariat. Jadi kan nampak nih, kita mau ngapain nih dengan datanya aja nih. Datanya kemiskinan tuh misalkan. Per tahun bisa kita perbaharui datanya. Perbaharui. Pokoknya tentang kemiskinan aja terus kita misalkan. Ya. Tadi bisa menggunakan tanpa GW, ya. Terus dengan GW gitu ya. Terus juga dengan Y-nya 2 dengan bivariat gitu ya. Terus juga nih GPR, Generalized Poisson Regression, bivariat juga. Y2. Ini juga Y-nya 2, bivariat, ada B di sini. Yang ini juga ada bivariat. Ya, weighted bivariat regression gitu ya. Negatif binomial regression. Nah, setelah ini, next-nya ini nih. Ada MGWBPR. Mix. Ada mix, M ini mix gabungan. Ya. Mix geographically weighted bivariate Poisson regression. Ada bivariate nih. Nah, biasanya nih ya, yang sering terjadi, tapi boleh kalian cek nih. Kemarin saya Bapak ngecek nih. Ini tuh biasanya untuk S1 nih. S1 tuh. Poisson regression, terus menggunakan tanpa geographical weighted dan menggunakan geography weighted. Itu perbandingan seperti itu. Ya, biasanya ini S1. Ada juga S1 yang merembet ke sini nih, ya, yang Y-nya 2. Ya, ini biasa digunakan untuk anak S2 nih, ya, karena dia apa namanya agak berat tuh. Terus gabungan biasanya mix nih. Nah, ini biasanya anak S3 nih. Dia ada satu distribusi itu digabungkan sama distribusi ini, dapatlah satu metode model baru gitu nih. Nah, membuat itu biasanya anak S3 disertasi di sini nih. Nah, jadi kan untuk dalam hal seperti itu kita bisa tahu ya, dengan data kawan, ya, misalkan anggaplah kemiskinan saja, kita bisa menggunakan metode ini, bisa menggunakan metode ini, gitu ya. Kita ada datanya, gitu nih. Tetapi kalau kita menggunakan metode ini dulu, misalkan kita metode GWPR nih, ternyata tidak memenuhi asumsi untuk Poisson, kita harus mencari data lagi dong, gitu. Tapi kalau kita punya data dulu, kita menggunakan ini tidak memenuhi asumsi, misalkan, kita bisa menggunakan yang ini, kita bisa gunakan yang ini, gitu nih. Kita bisa gunakan kalau keempat-empatnya Pak tidak memenuhi asumsi, kita bisa menggunakan mesin learning, gitu kan ya. Makanya kita mempunyai pilihan kalau kita mempunyai data dulu, dan data sebenarnya nggak harus yang wow, tapi data itu yang berpengaruh. Misalkan yang lagi tenor sekarang nih, misalkan nih
pengaruh nih MBG misalkan nih terhadap prestasi siswa. Apakah dengan MBG itu prestasinya semakin meningkat gitu misalkan ya, MBG misalkan ya, atau yang apalagi yang sering terjadi sekarang ini cuaca yang sering hujan ya, misalkan nih apakah curah hujan dan kelembaban udara berpengaruh terhadap misalkan banjir gitu. Itu yang lagi banyak terjadi sekarang gitu ya. Nah, terus ini untuk kawan saja. Kalau misalnya data kita kategori itu, misalkan yang tadi ya ada ordinal, nominal gitu ya. Nah, kita bisa menggunakan regresi logistik, logistik regression. Kalau spasialnya, GW-nya GW, LR, geographically weighted regression, logistic regression. Kalau Y-nya 2, baru bivariat. Terus digabungin pakai mix geographically weighted bivariate logistic regression gitu ya. Kalau kategori, kalau survival, distribusi survival ini dia distribusi ada tambahan waktu di sana. Jadi ada kategori tersensor, tidak tersensor, dan ada waktu di sana. Ya, dia bisa pakai survival ini dia pakai univariate nih, geographically weighted univariate regression gitu. Jadi weighable regression. Nah, distribusi survival itu, distribusi lainnya disebut distribusi weighable. Dia sama. Jadi kemarin itu ada yang meneliti, kebetulan penelitian saya juga itu membandingkan regresi survival itu Cock-Pope hazard sama regresi weighable. Nah itu sama, ternyata dia distribusinya ya sama, bisa dibandingkan. Ternyata mana nih yang paling bagus antara regresi Cock-Pope hazard dengan regresi weighable gitu. Ada juga random forest yang jadi bisa menggunakan beberapa macam cara gitu. Kalau data persentase, misalkan persentase penduduk miskin, persentase uh, masyarakat yang mempunyai sumber minum raya dan sebagainya, itu juga bisa regresi beta namanya, RB, regression beta. Kalau persentase namanya beta, kalau survival namanya weighable, kalau kategori namanya logistik, ya. Tapi kalau kon banyak, ada regresi Poisson, generalized Poisson, Poisson impulse Gaussian, negatif binomial. Ini yang saya tahu, ya. Nah, yang saya tahu. Nah, teman-teman bisa lagi mengeksplor nih. Ini kan baru regresi saja kan ya, belum mesin learningnya, random forest-nya, ya misalkan, terus juga XGBoost-nya untuk mengetahui misalkan ketepatan klasifikasi dalam logistik gitu ya, bisa. Jadi tipsnya yang nomor 0 niat-niatnya dulu, yang nomor satunya cari datanya, ya datanya sebaik mungkin, atau kita punya data apa, dari data ini kira-kira metode apa yang cocok gitu nih. Boleh kalau teman, Pak saya memiliki pendapat nih, menurut pendapat saya atau keyakinan saya ya, kalau kata Panji ya yang lagi viral juga sekarang, menurut pendapat saya gitu misalkan, cari metode dulu baru data gitu, boleh. Tapi kalau dari saya itu data dulu baru metode, karena kalau misalkan data kita punya, metode udah nggak bisa, oke pindah ke metode lain, kita nggak harus cari data gitu, tinggal kita masukin ke programnya, oh terpenuhi, oke kita pakai gitu ya, seperti itu. Jadi banyak sekali yang harus kita lakukan jika kita mempunyai data. Jadi bisa dimulai tuh dari sekarang. Dan tips yang ketiga terakhir itu adalah kolaborasi. Jangan hanya sendiri, ya. Di dalam dosen atau juga mahasiswa atau juga orang pasti sama memiliki kehobian masing-masing. Dia hobinya di bidang apa? Senangnya bidang apa? Kalau dalam bahasa kesehatan namanya spesialis. Ada dokter spesialis mata gitu ya, dokter spesialis THT, misalkan kulit. Nah, kalau di dalam pendidikan itu namanya kepakaran biasanya. Ya, dia pakar dari apa nih? Nah, kalau saya misalnya biasa itu seringnya di pemodelan gitu nih. Jadi pemodel-modelan gitu. Ada juga misalkan senangnya di mesin learning, boleh, boleh. Ada juga misalkan senangnya di data bencana, misalkan boleh, nggak apa-apa. Nah, kolaborasi, diskusi nih, misalkan saya punya data ini, sama teman kira-kira metode apa cocok nih, misalkan si Hafiz misalnya mesin learning gitu nih, sedangkan misalkan
temannya misalkan sukanya si ketua kita misalkan siapa sukanya pemodelan, apa sih yang bisa digabungkan nih antara pemodelan sama mesin learning gitu ya. Dan teman-teman di ekonomi juga nih, misalkan teman-teman di ekonomi atau teman-teman di pendidikan, dia menyenangi misalkan pengaruh-pengaruh itu kan biasa regresi, nah ajak teman-teman dari statistik nih. Nah, teman-teman punya data, punya pemikiran, nah teman-teman statistik atau yang bisa, oh kalau itu metode bagus ini, gitu. Bisa, itu bisa untuk berkolaborasi. Dan juga terkadang anak-anak statistik susah untuk mencari data. Biasanya teman-teman di ekonomi atau teman pendidikan juga mempunyai data, ya. Atau kalau kebetulan kalau saya di kuliah dulu ada prodi geofisika, ya. Jadi dia data tentang mitigasi bencana dia ada semua tuh. Mau curah hujan bisa mendapatkan di BMKG sih, tapi dia lebih paham dan mengerti kalau curah hujannya bagus seperti ini yang diolah gitu nih. Ada juga gempa gitu nih. Gempa itu ada satuannya ada MW, ada apa lah MR gitu misalkan ya. Nah, satuannya berbeda-beda tuh. Jadi yang bagus seperti ini katanya. Jadi kolaborasi itu yang penting ya. Jadi 3 poin itu. 4 poin sih. Ada niat, ya, cari data, terus dari data itu tentukan metodenya, terus kolaborasi. Ya, seperti itu. Nggak usah apa namanya sendiri-sendiri. Kalau sendiri takutnya nanti eh, kita kesusahan mau nanya sama siapa. Kalau sama-sama beda bisa saling diskusi itu menggunakan metode ini. Gitu. Ya, nih. Jadi mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan nih pada pertemuan hari ini tentang tip dan trik keempat data penelitian. Ya, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Terima kasih banyak kepada Pak Arif atas materi yang telah disampaikan, yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua nih, khususnya dalam memakan data dalam penelitian. Oke, Pak Arif, di sini saya izin mengulas sedikit terkait materi yang telah disampaikan oleh Pak Arif. Seperti hari ini Pak Arif ini sudah membahas tadi bagaimana memakan data dalam penelitian, mulai dari menentukan tujuan penelitian, terus juga tahap preprocessing data seperti data cleaning dan juga deep explore terhadap data yang kita punya. Terus juga tadi lanjut dalam analisis data yang memuat seperti pemilihan metode statistik, pengujian asumsi, hingga akhirnya nanti di interpretasi hasil analisis. Nah, baik, selanjutnya kita akan masuki sesi tanya jawab nih Pak, karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di sini Pak. Kepada Pak Arif, apakah pertanyaannya ingin langsung dijawab atau ditampung dulu nih Pak? Sepertinya langsung jawab saja lah. Oke, saya izin membacakan pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama dari Kak Vika Asfia. Pertanyaannya, bagaimana cara memilih dan menyederhanakan data BPS yang benar-benar relevan agar tidak terjadi kelebihan data? Kemudian, mengintegrasikannya dengan data lapangan seperti observasi, angket, dan hasil uji coba media pembelajaran di sekolah, sehingga analisis yang dihasilkan lebih sesuai dengan kondisi nyata, serta dapat digunakan untuk merancang dan mengevaluasi efektivitas media pembelajaran. Serta apa saja data yang harus kita ambil dan bagaimana alur untuk penelitian tersebut? Oke, siap. Terima kasih ya Baik. moderator izin menjawab ya. Bagaimana untuk melakukan data. Nah, saya seperti ini. Saya mengasih ilustrasi ini. Ada sedikit contoh. Uh, Saat kita mempunyai anggapan data penduduk nih. Kita mempunyai data penduduk itu di Dukcapil ada data penduduk. Di BPS juga ada data penduduk, jumlah penduduk. Nah, terkadang data penduduk antara Dukcapil sama BPS berbeda gitu kan ya. Nah, misalkan jumlahnya itu berbeda. Kenapa bisa berbeda? Ya sistem pengukuran juga berbeda. Misalkan di BPS itu diambil dengan cara Susenas ya, survei dan sensus gitu kan ya. Dan dia mencatat semuanya gitu. Nah, sedangkan misalkan di dalam hal Dukcapil itu datanya itu yang sudah ada KTP gitu ya, yang sudah ada masuk KK baru terdata di sana gitu ya. Sedangkan di BPS saat kita melakukan sensus yang baru lahirnya udah dimasukin tuh dari data walaupun belum ada apa namanya belum ada KTP atau misalkan NIK-nya belum masuk KK gitu. Nah, kenapa juga berbeda kalau misalkan di Dukcapil itu
yang bertempat tinggal di sana, kalau di BPS juga mendata walaupun dia bukan domisili sana. Kalau misalkan di tahun 2020 teman-teman entah masih SD atau masih SMA gitu ya, itu ada sensus penduduk. Nah, yang orang-orang yang bertempat tinggal di sana bukan domisili sana juga dicatat gitu. Ya, tapi kalau misalkan diucapin enggak, dia bukan penduduk sini gitu. Makanya akan ada perbedaan. Nah, kalau misalkan dalam hal untuk pembuatan yang seperti pertanyaan tadi, kita harus fokus dulu nih di tujuan pendidikan kita mau ngapain. Misalkan ingin mengetahui apa tadi tentang apa ya pendidikan atau apa tadi, moderator? Iya, Bapak, tentang pendidikan seperti media analisis media pembelajaran di sekolah. Ya, itu tentang Hasil pendidikan nih. uji cobanya. Kita mempunyai pemikiran tentang pendidikan. Ya. Sekarang tujuan kita mau ngapa? Ingin tujuan mau ngapain dengan data itu nih? Nah, kalau kita mengambil datanya di misalkan BPS, ya BPS misalkan ada yang cukup main bertanya nih, bisa nggak sih mendapatkan datanya itu jumlah guru? Ya belum ada. BPS misalnya tidak spesifik itu, misalnya jumlah guru yang ada di SMA ini nggak spesifik itu. Maka kita harus turun ke lapangan. Kalau misalkan luaran dari keinginan penelitian kita adalah jumlah guru itu, misalkan. Ya. Jadi kalau misalkan kita ingin siswanya juga siswanya. Nah, biasanya kalau misalkan di BPS adanya jumlah sekolah gitu. Itu kan tujuan kita. Dan juga bagaimana kalau misalkan untuk datanya berbeda nih. Misalkan ada jumlah penghasilan nih. Penghasilan dalam juta kan ya. Misalkan sekian juta, sekian ratus ribu gitu misalkan. Sedangkan dibandingkan sama misalkan jumlah turis masuk, turis ya, bukan bukan hanya pengunjung lokal tapi turis. Misalkan apakah jumlah pendapatan itu misalkan ini berpengaruh terhadap masuknya turis. Jadi kalau misalkan pendapatan di Jakarta ini misalkan tinggi, turis juga ingin ke sini gitu nih. Misalkan aja misalkan ya. Itu kan uh, dalam hal juta ya. Terus juga jumlah pengunjung kan berbeda tuh. Caranya gimana standarisasi. Ya, metode apa? Ya bisa, kita bisa menggunakan misalkan standar design di Excel ya. Bagaimana rumusnya? Rumusnya sama dengan standar design, buka kurung, tutup kurung, buka kurung, klik datanya, tutup kurung, enter, terus tarik set. Nanti dia terus standarisasi. Ada, uh, kalau kita lupa pun dikasih tahu sama Excelnya kita nih. Atau bisa kita lihat apa namanya cara-cara yang lain seperti itu. Nah, kalau kita paksakan misalkan ya, contoh lain nih yang lebih relevan. Misalkan IPK untuk mahasiswa. IPK itu dipengaruhi oleh misalkan jam belajar dan juga uang jajan per bulan. IPK kan 3,4 ya, terus juga 3,8, DS3, atau paling tinggi 4 lah, paling tinggi 4, itu IPK. Terus jam belajar, cuma 24 jam kan ya, dan jarang pula manusia itu 24 jam belajar gitu nih. Ya, pasti ada istirahatnya gitu nih. Misalkan per hari 8 jam belajar dan sebagainya. Satu variabel ini yaitu uang jajan selama 1 bulan yang dalam hal ini anggap ada jutaan atau ratusan ribu kan jauh nih dari 3,4 ya untuk IPK dan juga 8 tiba-tiba jutaan. Nah ini harus standarisasi. Kalau kita paksakan nanti akan membuat model itu bias. Bagaimana caranya? Metodenya kita gimana apa? Nah, sebentar saya mohon izin untuk charger. Nah, metode yang kita gunakan apa? Biar uh, tujuan dari penelitian kita tersampaikan. Makanya perlunya untuk dari tujuan, ya. Dan juga kalau misalkan bingung, itulah perlunya kolaborasi tadi. Ada yang mengambil data yang tadi misalkan data gempa di BMKG, ada juga di USGS, sama-sama data gempa, tapi pengukurannya berbeda, gitu ya. Ada yang mengukur setiap ada kejadian gempa, dia udah terukur gitu. Tapi ada juga yang dari gempa yang kalau misalkan dia minimal sekian, dia baru terdetek. Kayak saya takut terbalik ya. Tapi saya pernah belajar tuh sama teman saya di geofisika itu, kalau misalkan di instansi ini, saya lupa antara BMKG atau SGS itu, kalau ini gempanya sekian, kedalaman sekian, dia baru terukur, baru terdetek gitu nih. Tapi kalau misalkan dia nggak, itu nggak terdetek. Nah, instansi yang ini, dia mau kecil, mau besar terdetek semua gitu nih. Sama halnya BPS sama uh,
di Dukcapil tadi sama-sama data penduduk, tapi kan berbeda hasil. Kenapa ya tadi seperti itu nih? Tergantung tujuan kita mau kemana, tujuan penelitian kita seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif atas jawabannya. Kepada Kak Vika, apakah sudah terjawab, Kak? Sudah, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih Kak Mhm. Vika. Wah, ini kita akan lanjut ke pertanyaan yang kedua, yaitu dari Kak Ilham Setiawan. Pertanyaannya adalah, jika dalam penelitian, contohnya mengenai fenomena sosial oh, s- dalam menggunakan dalam media sosial dan menggunakan data sekunder dari media sosial seperti komentar publik, apakah kita bisa secara langsung menggunakan hal itu sebagai data tanpa izin langsung kepada orang yang berkomentar? Apakah karena hal tersebut dilontarkan secara publik maka dapat langsung digunakan? Oke, Itu Pak. oke, baik, terima kasih ya, moderator. Terima kasih juga nih dari Ilham dari ya. Baik, saya manggilnya Kak Ilham juga lah, sesuai moderator. Oke, nih datanya misalkan datanya dalam hal media sosial seperti komentar, ya. Nah, sekarang datanya dulu nih, datanya yang dalam hal komentar bagaimana? Apa yang data komentar misalkan jumlah komentar dalam satu postingan itu boleh. Tapi kalau misalkan eh, dalam hal merujuk spesifik, misalkan nih ada anggaplah presiden kita lah, presiden nih. Ya, terus setiap dia posting pasti ada yang komentar kan ya. Nah, kita catat tuh nama-nama yang komentar. Misalkan setiap ada postingan Muhammad Hafiz sering komentar gitu kan ya. Kita catat misalkan postingan komentar. Berapa kali dia komentar? Misalkan dalam satu postingan itu dia komentarnya misalkan 5 kali gitu nih. Nah, postingan kedua ada lagi komentar 2 kali. Itu kan udah masuk ke spesifik ya. Kalau orangnya langsung. Nah, kita perlu izin ya. Karena menggunakan apa namanya diri dia, akun dia. Kalau misalnya kita tidak menggunakan itu kok Pak, misalkan kita tidak menggunakan akunnya Hafiz, tidak dikasih tahu misalkan nih nama akunnya siapa. Nah, terus kalau misalnya kita meneliti, kita bisa tahu data itu dari mana misalkan nih. Contoh, saya jelaskan lebih perlahan ya. Ada satu postingan dari presiden kita Pak Prabowo misalkan nih tentang meresmikan misalkan nih hmm, menteri baru misalkan ya. Resmikan nih. Ada komentar, wah menteri baru ini misalkan selamat bertugas itu kata Hafiz nih. Terus di komen lagi nih semoga amanah gitu ya. Ada udah dua kan postingan kan dan seterusnya. Di postingan besoknya ada postingan lagi nih misalkan kunjungan ke Aceh nih. Melihat apa namanya bagaimana kondisi Aceh Tamiang sekarang. Terus Hafiz komen lagi tuh ya semoga Bapak juga disehatkan, semoga di sana juga sudah lekas membaik gitu. Nah, itu ada komen lagi dihitung lagi. Jadi kan setiap individu ini kecatat nih untuk berapa sih banyaknya gitu. Nah, kalau udah merujuk ke dalam satu akun atau suatu nama seorang itu perlu izin. Karena mungkin dia nggak mau gitu misalkan data komen dia dijadikan suatu penelitian. Gitu. Kalau menurut pandangan saya ya, kalau kata pandangan saya. Tapi kalau misalkan secara general, misalkan dalam satu postingan presiden ada sekian ribu apa namanya tuh yang komen dalam satu hari misalkan. Terus postingan kedua ada sekian ribu yang komen dalam satu hari ya nggak apa-apa, kita nggak merujuk ke suatu individu. Kalau merujuk dalam satu individu kita harus mengambil izin karena kita mau mengolahnya. Tapi Pak, kami tidak menggunakan namanya, kami hanya menggunakan kategori. Pertanyaannya, kalau kita tidak menggunakan namanya, apa kita percaya itu orangnya? Bisa saja kan ya, saya sebagai peneliti, kategorinya saya buatnya A. A itu 5 kali komen, B itu 3 kali komen misalnya dalam satu postingan. Pertanyaannya, apakah orang lain percaya? Nggak ada, kenapa? Kita nggak tahu A itu siapa. Gitu. Makanya biar orang percaya, dibuat A itu Muhammad Hafiz, Muhammad Hafiz gitu. Tapi itu kan udah merujuk pribadi orang. Perlu izin kalau menurut pandangan saya gitu ya. Karena belum tentu orang mau digunakan seperti itu. Takutnya nanti eh, terbawa nih bisa ada komentar negatif, ya wajar lah Muhammad Hafiz ditangkap karena disering komen tuh di komentar Pak Prabowo gitu misalkan itu. Apalagi kebanyakan negatif. Nah itu kan orang nggak mau gitu nih. Terkadang komentarnya negatif itu nggak semuanya harus negatif. Mungkin itu adalah suatu
eh, apa namanya tuh masukan untuk kedepannya lebih baik misalkan gitu. Ya, seperti itu kalau datanya media sosial. Kalau dia tidak merujuk ke spesifik individu, boleh dilakukan ya seperti jumlah tadi, jumlah komen dan sebagainya. Tapi kalau spesifik, ya harus mengeluarkan izin. Seperti itu, moderator. Oke, baik. Terima kasih Pak Arif atas jawabannya. Kepada Kak Ilham, apakah sudah cukup, Kak? Oke, baik. Terima kasih Kak Ilham. Nah, karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka sesi tanya jawab saya cukupkan sampai di sini saja. Serta terima kasih banyak kepada Pak Arif atas materi dan tanya jawab yang sangat luar biasa. Semoga kita semua dapat memperoleh banyak ilmu dari apa yang telah disampaikan. Baik, mungkin sampai di sini saja penyampaian materi bersama Pak Arif. Hari ini mungkin Pak Arif jika memiliki agenda lain diperkenakan untuk meninggalkan ruang Zoom ini. Namun jika ingin membersamai kami sampai akhir, maka kami perkenalkan juga. Oke, baik. Terima Oke, kasih ya. Saya izin keluar ya. Terima kasih moderator, teman-teman semuanya. terima Semoga kasih sehat Pak selalu. Arif. Nah, oke, maka dari itu rangkaian acara inti kita telah berakhir. Saya Muhammad Hafiz sebagai moderator pada hari ini memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dalam memandu acara hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kakak MC. Telah memandu sesi materi dan tanya jawab pada hari ini. Semoga materi yang kita peroleh pada hari ini menjadi bermanfaat sehingga bisa diimplementasikan ke depannya. Rangkaian acara berikutnya, kepada hadirin sekalian dimohon untuk tidak keluar Zoom terlebih dahulu karena ada pengisian feedback. Para hadirin dimohon untuk membuka tautan yang telah disediakan di kolom chat Zoom, kemudian pilih feedback bincang seputar statistik, lalu hadirin sekalian bisa mengisi sesuai dengan penilaian Bistik-3 Chapter 5 pada hari ini. Pengisian feedback akan diberikan waktu selama 1 menit, oleh karena itu kepada para hadirin dipersilakan untuk mengisi feedback dari sekarang. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, serta rekan-rekan yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri Bistik Batch 3 Chapter 5 kali ini. Diingatkan kembali, jangan lupa untuk mengisi daftar hadir atau presensi dan feedback yang terdapat di dalam kolom chat Zoom. Sampai bertemu lagi di Bistik Chapter berikutnya. Sekian dari kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.